Unilever adalah salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia, dengan produk yang hadir di jutaan rumah tangga setiap hari. Mengapa UL relevan bagi investor global? Karena portofolio produknya mencakup kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sabun, sampo, hingga makanan dan minuman, yang menjadikan bisnis ini relatif tahan terhadap siklus ekonomi. Selain itu, Unilever dikenal konsisten menjaga kekuatan brand, berkomitmen pada keberlanjutan, dan terus berinovasi untuk menjawab tren konsumen modern. Dengan jangkauan global dan fokus pada produk sehari-hari, UL bukan sekadar perusahaan, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Inilah yang membuat saham Unilever tetap menarik untuk diperhatikan. Unilever resmi berdiri pada tahun 1930, hasil penggabungan dua perusahaan besar, Lever Brothers, produsen sabun asal Inggris, dan Margarine Unie, produsen margarin asal Belanda. Penggabungan ini menciptakan sebuah raksasa baru di industri barang konsumsi, yang sejak awal berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, kebersihan dan makanan. Dari titik awal ini, Unilever mulai menapaki perjalanan panjang sebagai perusahaan multinasional, membangun fondasi kuat yang kelak menjadikannya salah satu pemain utama di sektor consumer goods global. Setelah resmi berdiri pada tahun 1930, Unilever mulai memperluas bisnisnya ke berbagai belahan dunia. Dari produk awal berupa sabun dan margarin, perusahaan ini berkembang pesat dengan menambah portofolio makanan, minuman, produk kebersihan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Ekspansi global dilakukan melalui akuisisi merek lokal dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di setiap negara. Strategi ini menjadikan Unilever hadir di lebih dari 190 negara, dengan ratusan merek yang dikenal luas, baik global maupun lokal. Dengan jaringan distribusi yang masif dan kemampuan beradaptasi terhadap budaya serta tren konsumen, Unilever berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu perusahaan fast-moving consumer goods atau FMCG terbesar di dunia, yang produknya digunakan setiap hari oleh miliaran orang. Unilever hadir di Indonesia sejak tahun 1933, dengan produk awal berupa sabun Lux dan Sunlight. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang pesat dan kini menjadi salah satu perusahaan FMCG terbesar di tanah air. Unilever Indonesia resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982 dengan kode emiten UNVR, dan sejak itu menjadi salah satu saham unggulan di sektor consumer goods. Saat ini, Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 merek yang sudah akrab di jutaan rumah tangga. Di antaranya Pepsodent untuk kesehatan gigi, Lifebuoy dan Lux untuk kebersihan tubuh, Dove dan Sunsilk untuk perawatan rambut, Clear dan Rexona untuk personal care, Vaseline untuk perawatan kulit, serta Rinso, Molto, dan Sunlight untuk kebutuhan rumah tangga. Tak ketinggalan, merek kuliner seperti Royco dan Bango yang menjadi bagian penting dapur masyarakat Indonesia. Dengan jaringan pabrik di Cikarang dan Surabaya, serta komitmen pada kualitas dan sertifikasi halal, Unilever Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Unilever, tahun fiskal 2025 dan 2024. Pada tahun fiskal 2025, Unilever mencatat gross profit margin sebesar 46,95%, meningkat dari 45,05% di tahun fiskal 2024. Hasil ini menunjukkan dari setiap $100 penjualan, sekitar $47 menjadi laba kotor setelah dikurangi biaya produksi. Kenaikan margin menunjukkan efisiensi biaya dan kemampuan perusahaan menjaga harga produk. Return on Invested Capital atau ROIC di tahun fiskal 2025 mencapai 21,26%, naik tajam dari 12,79% di tahun fiskal 2024. Hasil ini mencerminkan seberapa efektif modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan. Lonjakan ROIC menandakan Unilever semakin produktif dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham.
Free cash flow terhadap penjualan di tahun fiskal 2025 tercatat 10,55%, sedikit menurun dari 10,90% di tahun fiskal 2024. Artinya, dari setiap $100 penjualan, sekitar $10 benar-benar menjadi arus kas bebas. Penurunan tipis ini menunjukkan adanya tekanan kecil pada arus kas, namun tetap berada di level sehat. Interest coverage di tahun fiskal 2025 berada di 25 kali, turun dari 30 kali di tahun fiskal 2024. Hasil ini menunjukkan berapa kali laba operasional mampu menutup beban bunga. Meski turun, angka 25 kali tetap sangat tinggi, menandakan posisi keuangan Unilever sangat kuat. Melihat ke depan, ada sejumlah katalis positif yang dapat mendorong pertumbuhan saham Unilever. Pertama, strategi premiumisasi produk, terutama di kategori perawatan kulit dan makanan bernilai tambah, yang berpotensi meningkatkan margin profitabilitas. Kedua, program efisiensi biaya yang ditargetkan menghasilkan penghematan besar hingga 2025, memperkuat operating margin dan arus kas bebas. Ketiga, restrukturisasi portofolio melalui spin-off bisnis es krim, dengan listing utama di Amsterdam, akan membuat Unilever lebih fokus pada kategori dengan pertumbuhan tinggi dan margin lebih baik. Keempat, ekspansi pasar Amerika Serikat, khususnya di personal care dan makanan sehat, membuka peluang pertumbuhan penjualan sekaligus memperkuat diversifikasi geografis. Dan terakhir, program buyback saham senilai 1,5 miliar euro menjadi sinyal kuat kepercayaan manajemen terhadap prospek jangka panjang, sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dengan kombinasi katalis ini, Unilever memiliki landasan yang solid untuk menjaga pertumbuhan dan menarik perhatian investor global. Selain katalis positif, ada sejumlah faktor yang dapat menjadi katalis negatif bagi saham Unilever ke depan. Tekanan biaya bahan baku menjadi salah satu tantangan utama. Perusahaan sangat bergantung pada komoditas seperti minyak sawit, energi, dan bahan kimia. Kenaikan harga minyak dunia, yang sebagian besar dipicu oleh konflik di Timur Tengah, berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menambah ketidakpastian global dan melemahkan prospek pertumbuhan regional. Lonjakan harga energi ini berpotensi memicu kenaikan inflasi global. Inflasi yang lebih tinggi akan menekan daya beli konsumen, terutama di pasar negara berkembang, sehingga berisiko mengurangi volume penjualan produk FMCG. Bagi Unilever, tantangannya adalah menjaga margin profitabilitas sambil mempertahankan loyalitas konsumen di tengah persaingan ketat dengan pemain besar lain seperti Procter & Gamble dan Nestle. Dengan demikian, investor perlu mewaspadai risiko geopolitik, inflasi global, dan tekanan biaya yang bisa menjadi katalis negatif bagi saham Unilever ke depan. Untuk menghadapi risiko global, Unilever memiliki strategi mitigasi yang cukup kuat. Perusahaan menggunakan hedging mata uang untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs, memperkuat rantai pasok agar lebih tahan terhadap disrupsi, serta memanfaatkan diversifikasi geografis di lebih dari 190 negara. Selain itu, fokus pada premiumisasi produk dan inovasi memberi Unilever kekuatan harga, sehingga margin tetap terjaga meski biaya produksi meningkat. Program efisiensi biaya juga dijalankan untuk memperkuat operating margin. Konflik di Timur Tengah memang sempat mendorong harga minyak naik dari 67 ke $100 per barel, meningkatkan risiko inflasi global. Namun, dengan kombinasi strategi ini, Unilever berusaha memastikan kinerja tetap stabil dan mampu menghadapi tekanan eksternal. Sekarang kita melihat valuasi saham Unilever, di mana fair value-nya berada di kisaran $93,61. Saham sektor consumer goods seperti Unilever, sangat rentan terhadap isu inflasi. Perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini, tengah memicu kekhawatiran adanya tekanan inflasi pada skala global akibat melambungnya harga minyak mentah dunia dan terganggunya rantai pasok. Itu sebabnya saham sektor konsumen ini akan cenderung tertekan selama perang berlangsung.
Dalam jangka pendek dan menengah, harga saham Unilever akan mendekati level konservatif atau di bawahnya, di mana secara teknikal saham ini sudah sangat murah. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.